untuk kita semua. Tujuan saya di sini untuk menjelaskan yang pertama, penjelasan pengertian pendidikan religiositas. Yang kedua, penjelasan pendidikan religiositas. Yang ketiga, manfaat pendidikan religiositas. Yang keempat, cara menanamkan pendidikan religiositas kepada anak. Dan yang keempat, video cara yang terbaik dalam pendidikan religiositas kepada anak. Nah, di sini Miss akan menjelaskan tentang pendidikan religiositas. Sebelum kita masuk pembelajaran mengenai pendidikan religiositas, pertama kita akan bernyanyi. Yang kedua, setelah bernyanyi kita akan berdoa. Oke, kita bernyanyi. Siapa yang tahu lagu hari ini? Hampir semua tahu ya. Jadi kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3, ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Lah, sama-sama kita berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baiklah, Miss akan menjelaskan tentang pengertian religiositas. Pengertian pendidikan religi. Nah, di mana dalam pendidikan religiositas ini kita diajak untuk lebih dalam mengenalkan diri kepada Tuhan, dan kita akan mengenal bagaimana baiknya kita akan mengenal Tuhan, dan kita akan membedakan diri kita dari diri kita yang sudah mengenal Tuhan daripada orang lain yang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Pasti itu ada perbedaannya, dan kita akan tahu setelah kita merasakannya. Maka dari itu, Miss ajak adik-adik semua untuk lebih mendalam mengenal betapa baiknya Tuhan dan bersikap batin lebih mendalam mengenai Tuhan. Nah, jadi adik-adik semua harus paham ya dengan pengertian pendidikan religiositas, supaya kita semua dalam keadaan baik-baik dan selalu percaya kepada Tuhan dan memiliki iman yang kuat. Selanjutnya bisa akan menjelaskan ada 4 macam nilai-nilai universal. Yang pertama ada kasih, kepedulian, pengorbanan, dan persaudaraan. Nah, di mana yang pertama adalah kasih. Nah, Miss mengajarkan kepada adik-adik semua kasih, dimana kita selalu berbuat kasih kepada teman-teman kita yang berada di sisi kita, yang berada di sekitar kita semua. Kita harus berlanjutnya kepedulian. Nah, dimana dalam pendidikan religiositas ini kita diajarkan untuk saling peduli satu sama dengan yang lain. Miss ajarkan kepada adik-adik semua, janganlah memandang satu iman saja, tetapi kita harus peduli dengan sesama kita, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Miss untuk mengajak adik-adik semua untuk saling peduli kita dengan orang lain. Contohnya, Miss katakan, jika teman kita tidak memiliki makanan, misalnya kita cukup dengan makanan kita, sedangkan teman yang di samping kita kelaparan atau tidak mencukupi makanan tersebut. Jadi, marilah kita saling peduli untuk mengasih sebagian dikit makanan kita kepada teman kita tersebut. Selanjutnya, pengorbanan, di mana pengorbanan ini juga harus kita terapkan dalam diri kita kepada orang lain, di mana setiap pengorbanan itu ada imbasnya ya. Dan misalnya adik-adik semua memberikan pengorbanan diri kepada teman, itu ada balasannya dari Tuhan. Itulah baiknya Tuhan kepada kita. Jadi Miss katakan, kita harus saling peduli dengan teman, orang yang di sekitar kita, tanpa memandang
satu iman saja, yaitu iman kita sendiri. Dan agama kita sendiri itu tidak boleh. Jadi ingat ya adik-adik semua, Miss katakan tadi, kita harus peduli dan memberi pengorbanan kepada orang lain. Istilah pengorbanan itu diri kita membantu orang lain. Selagi kita mampu, kita membantu orang lain itu tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada persaudaraan. Nah, di mana dalam pendidikan religiusitas pengorbanan kita diajarkan untuk saling bersaudara. Jika kita memiliki perbedaan agama dengan orang lain, nah situ juga kita menganggap mereka sebagai saudara kita. Siapapun itu dan dimanapun itu tetap saudara kita. Baik berbeda iman, suku, dan berbeda agama. Itu semua adalah saudara kita. Jadi Tuhan Yesus berkata, semua di dunia ini adalah saudara. Ingat ya adik-adik. Nah kalian juga di dalam kelas ini, di ruangan ini, kita adalah semua saudara. Kamu saudara dengan ini, dan yang ini saudara dengan yang ini. Ingat ya adik-adik, semua tidak ada perbedaannya. Selanjutnya, manfaat dari pendidikan religiusitas. Nah, adik-adik semua harus tahu manfaatnya dari pendidikan religiusitas ini ya. Nah, di sini bisa akan katakan manfaatnya. Di mana manfaat itu yaitu untuk menumbuh kembangkan sikap batin adik-adik semua agar tahu betapa baiknya Tuhan di dalam diri sendiri, sesama, dan masyarakat lainnya. Nah, supaya adik-adik semua saling peduli dengan satu di antara yang lainnya, supaya kalian saling membantu, saling bersaudara, dan saling menghargai. Ingat ya adik-adik. Nah, cara menanamkan pendidikan religiusitas ini kepada anak. Yang pertama itu kita mengajak adik-adik semua beribadah. Di mana yang beragama Kristen itu siapa yang tahu yuk kapan saja beribadah ke rumah Tuhan. Nah, angkat tangannya yang tahu. Oke, ya benar sekali. Kita umat beragama Kristen beribadah di rumah Tuhan pada hari Minggu. Dan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang lainnya yang beragama Muslim atau yang lainnya, itu pun mereka tetap beribadah ya, walaupun dengan waktu dan tempat yang berbeda. Kita sebagai umat Kristiani harus selalu ke gereja, di mana gunaan kita beribadah ke gereja yaitu mendengarkan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Itulah cara kita untuk berkomunikasi kepada Tuhan, dan supaya adik-adik semua dapat lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Seperti ada tertulis dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, ada disebut di Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Apa isinya? Hayo, siapa yang tahu? Nah, tidak ada yang tahu ya. Makanya Miss ajarkan semua setiap hari minggunya untuk beribadah ke gereja. Oke? Nah, di sini Miss akan memberitahukan kepada adik-adik semua yang terdapat di Alkitab di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, seperti yang ada di gambar ini. Nah, di mana terdapat firman Tuhan mengatakan Galatia 5 ayat 22 sampai 23 yaitu kasih, sukacita. Bisa dinyanyikan loh. Ayo sama-sama yuk. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi ada 9 kasih karunia diberikan Tuhan kepada kita. 9 ini disebut dengan istilah buah-buah roh. Itulah 9 buah-buah roh dari Tuhan kita. Dimana dari ke-9 itu bisa kita artikan seperti yang sudah Miss jelaskan tadi. Yang pertama itu adalah kasih, sukacita. Kita harus sukacita. Walaupun seperti yang kita tadi, jangan masukkan hati yang sedih kita kepada setiap aktivitas kita. Selalu kita dengan hati yang sukacita. Selanjutnya, Miss juga akan menunjukkan video orang Samaria yang baik hati. Nah, dimana di dalam video ini kita akan diajarkan dengan cara sikap kita kepada orang lain. Ketika kita melihat orang lain itu bersedih atau terluka atau apapun permasalahan orang tersebut, kita harus menolongnya, membantunya. Kita harus berkorban untuk teman kita tersebut. Walaupun kita tidak mengenal orang tersebut, kita harus mengorbankan diri kita, harus berbuat baik kepada orang tersebut, supaya kita dapat disebut dengan anak-anak Tuhan yang terkasih, yang sudah
dapat mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan kita harus berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi Miss ajarkan pada adik-adik semua supaya rajin ke gereja, rajin beribadah, di sekolah, di gereja, di rumah, dimanapun itu kita harus selalu beribadah, mendengarkan firman Tuhan, dan terutama berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing ya adik-adik. Selalu kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, saksikan videonya ya. Seorang Samaria saat ia melewatinya menghampiri pria malang itu. Saat ia melihatnya, ia dipenuhi dengan belas kasihan. Maka ia menghampirinya dan membalut luka-lukanya, menuangkan minyak dan anggur. Dan ia menaikkan orang itu ke atas keledainya dan membawa ke sebuah penginapan dan merawatnya. Di hari berikutnya, saat ia berangkat, ia mengambil 2 koin dan memberikannya kepada penjaga penginapan. Tolong rawat dia. Berapapun kekurangannya, aku akan membayar saat aku kembali. Siapa? Lalu bagaimana? Terus kenapa videonya mati, Gizmo? Oh, saat itu aku pergi mencari kalian. Oh, bagus. Kita mendengar kisahnya, tetapi sekarang kita tidak tahu maksudnya. Ada seorang pria yang tahu isi hukum Taurat, mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Tetapi ia bertanya kepadaku, siapa sesamanya itu? Siapakah dari 3 orang ini menurut pendapatmu adalah sesama dari pria yang malang itu? Ya, orang-orang dari negerinya sendiri saja tidak menolongnya. Jadi yang benar-benar sesamanya itu adalah orang yang sungguh-sungguh menolongnya. Ya, orang Samaria itu. Pergi dan perbuatlah demikian. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat buat adik-adik semua ya. Dan ingat, selalu beribadah di rumah Tuhan, selalu berdoa, dan selalu mengucap syukur. Semoga pembelajaran hari ini bermakna buat kita semua, buat adik-adik semua, dan seluruh masyarakat sekitar kita. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Nah, ada satu pantun untuk adik-adik semua. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, semoga kita berjumpa lagi. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa saja ya. Marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.